adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan bersukacita. Cerita kita sahabat ini adalah tentang penjagaan Tuhan. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 27 ayat 3. Aku Tuhan penjaganya. Mari kita dengarkan ceritanya. Suatu kali Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel semakin banyak di tanah Mesir, sehingga dia merasa takut bahwa bangsa Israel akan menyerang bangsa Mesir, sehingga ia memerintahkan bidan-bidan yang membantu proses melahirkan bayi untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir bagi bangsa Israel. Tetapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan adik-adik, sehingga mereka tidak mau membunuh bayi-bayi yang lahir. Mereka mengatakan bahwa wanita Israel sangat kuat, sehingga sebelum bidan datang, mereka sudah melahirkan bayi-bayi mereka. Akhirnya, Raja Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir bagi bangsa Israel harus dibuang ke sungai Nil. Hanya bayi-bayi perempuan yang boleh hidup. Sebuah keluarga Israel yang takut akan Tuhan memiliki seorang bayi. Mereka adalah keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Mereka berusaha menyembunyikan bayi mereka 3 bulan lamanya. Tetapi setelah itu mereka tidak dapat menyembunyikannya lagi. Karena pasti tangisan adik bayi itu akan terdengar kan adik-adik? Sebab itu ibunya membuat sebuah keranjang dan meletakkan bayinya di dalam keranjang tersebut. Nah, lalu meminta kakaknya untuk menjaganya. Ketika hari masih gelap, Ibu Yokebed pergi ke sungai Nil membawa keranjang yang berisi bayi tersebut dan meletakkannya di sungai Nil, sambil berdoa dalam hati agar Tuhan menjaga bayi tersebut. Sementara sang kakak, yaitu Miriam, menjaganya dari semak-semak. Ketika putri Firaun sedang mandi bersama dengan dayang-dayangnya, dia melihat ada sebuah keranjang dan dia meminta dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Ketika mereka melihat isinya, putri Firaun langsung jatuh cinta kepada bayi itu. Dia mengatakan, "Ini pasti anak dari bangsa Israel." Dan dia bermaksud untuk mengangkatnya menjadi anaknya. Tiba-tiba muncullah kakak Miriam dan mengatakan kepada Tuan Putri, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri mau dicarikan seorang inang pengasuh untuk menyusui bayi itu?" "Oh, tentu saja." Lalu berlarilah Miriam ke rumahnya dan memanggil ibunya. Lalu Ibu Yokebed pun datang. Dan putri Firaun mengatakan, "Bawalah bayi ini bagiku dan susukanlah dia." Putri Firaun pun menamai dia bayi Musa, yang artinya diangkat dari air. Nah adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapat? Kita melihat bahwa Tuhan berjanji akan menjaga umat-umatnya yang percaya. Ketika Raja Firaun marah dan mau membunuh bangsa Israel, Tuhan melindungi dan menjaga umat-umatnya yang percaya. Ketika kita mau setia dan kita mau berdoa pada Tuhan. Nah, kakak Miriam juga adalah kakak yang baik. Siapa adik-adik yang mau seperti kakak Miriam? Dia mau menjaga adiknya. Tuhan juga berjanji akan menjaga adik-adik, sama seperti bayi Musa, karena Tuhan punya rencana besar untuk adik-adik semua, seperti rencana Tuhan agar Musa menjadi seorang pemimpin. Nah, demikianlah cerita kita. Saat ini kita akan mendengarkan lagu dari ayat Alkitab. Seperti rusa merindukan sungai, begitu pula jiwa kami merindukan Engkau. Tuhan Allah, hati kami menyembah Engkau. Wow.
teman-teman, selamat datang di acara Arts and Crafts. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding kerajinan tangan dari CD bekas. Kalian tahu nggak sih kalau CD itu tuh terbuat dari plastik? Dan ternyata dunia kita sekarang ini nih sudah sangat tertimbun oleh sampah, khususnya plastik. Jadi banyak sampah plastik itu yang akhirnya dibuang ke laut. Nah, sampah yang dibuang ke laut ini akhirnya dapat merusak alam kelautan kita, merusak makanan-makanan ikan dan hewan-hewan laut lainnya, yang akhirnya saat dimakan sama ikan-ikan dan binatang lainnya itu mereka jadi sakit. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kita melakukan bagian kita untuk mengurangi sampah plastik di dunia ini. Contohnya dengan mendaur ulang CD-CD bekas kita. Nah, hari ini kita akan membuat hiasan dinding bertema hewan-hewan. Bahan-bahan yang kita akan butuhkan ada kertas buffalo sesuai warna yang kalian suka, ada lem, ini aku pakai lem kertas dan lem uhu, gunting, pensil, spidol warna hitam dan warna lain yang kalian suka, mata-mata untuk mata hewan-hewannya, benang wol untuk kita bisa gantung-gantung nanti kalau sudah jadi, dan CD bekas. Pertama, kita akan membuat ikan. Jadi kita akan membuat cetakan ekor ikan. Kalian bisa gambar sesuai yang kalian suka. Setelah itu, kita gunting. Jangan lupa kasih sisa kertas sedikit supaya bisa ditempel di CD-nya. Kalau udah selesai, supaya lebih bagus, kita bikin ulang tapi yang lebih besar dengan warna yang berbeda. Ini aku ikutin polanya. Kalau sudah selesai, kita tempel. Terus kita gambar juga siripnya karena ikan punya sirip. Dan digunting lagi. Sekarang tinggal kurang mata dan mulutnya. Kita bikin mulutnya dulu. Kecil aja. Kalian bisa gambar kayak huruf 3. Terus dikasih garis. Lalu kita tempel mata dan mulutnya. Jadi ini hasil yang udah jadi. Kalau kalian mau bikin model lain atau dihias-hias ekornya atau siripnya pakai spidol, sesuka kalian silakan. Sekarang kita akan bikin model lain. Nah, sekarang CD-nya kita akan bagi dua pakai spidol.
Setengahnya akan kita hias, setengahnya akan kita tetap gunakan warna CD-nya. Kita buat pola lingkaran di kertas buffalo-nya dan kita gunting. Kita tandain lagi kertasnya. Lalu kita buat lagi ekornya. Bentuk ekor ikan juga macam-macam lah ya teman-teman. Jadi kalian bisa gambar sesuka kalian, gak usah terpaku sama gambarku. Hati-hati juga ya kalau kalian lagi pakai gunting. Dan kita lem lagi. Kita pasang juga matanya. Nah, selanjutnya kita bisa hias lagi badan ikannya dengan potongan kertas. Nah, ini aku pakai sisa-sisa kertas yang sudah digunting. Kita potong jadi bentuk segitiga. Tapi kalian bisa potong jadi bentuk apapun yang kalian suka. Sesuai senangnya kalian aja. Nah, ini aku udah gunting-gunting segitiga-segitiga kecil dari kertas-kertas bekasnya. Kita akan nempel jadi sisik ikannya. Oke, ini akhirnya udah jadi. Ini ada 2 ikan, aku bikin
bikin, dan ini juga ada beberapa. Kalian bisa bikin hewan-hewan lain kayak kelinci atau kupu-kupu. Dan nih ya, sekarang kita akan bikin gantungannya. Jadi kita akan gantung semuanya jadi satu supaya bisa digantung di dinding. Kita akan gunakan benang wol, atau kalau kalian nggak punya benang wol bisa pakai benang biasa atau tali rafia. Nah, kita akan gunakan benangnya sepanjang tangan kita. Oke, kita gunting. Jadi kita buat dulu kertas di balik setiap CD. Kita pakai kertas bekas potongannya aja. Kita potong bentuk persegi panjang untuk jadi benangnya kita taruh di sini. Kita potong kertas buffalo-nya. Nah, ini udah jadi hasilnya seperti ini. Bisa digantung di dinding atau di pintu lemari atau dimanapun yang kalian suka. Sampai ketemu lagi di Arts and Crafts berikutnya. Dadah!